Siapkan KTP, KK, dan kartu tes. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Dan di video kali ini aku tuh udah diserbu nih banyak banget komentar maupun DM yang masuk tentang TPA. Katanya kak bikin video dong tentang TPA ataupun contoh-contoh soal tentang TPA. Dan emang sih aku udah bikin semua tips lulus psiko, kesehatan, samapta, semuanya udah aku bikin kecuali si TPA ini. Jadi ini tuh kesempatan aku nih untuk ngejelasin kalian bagaimana sih gambaran seputar tes TPA ataupun seputar contoh-contoh soal TPA yang akan dijalani oleh si pencatat tahun 2021. Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu kalau TPA di si pencatat itu beda dengan TPA yang ada di SBMPTN ataupun tes-tes TPA lainnya, karena memang kalau dulu tuh emang masih TPA si pencatat tuh masih berupa tes tertulis ya, kalau nggak salah 2014an itu masih tes tertulis dan memang TPA-nya tuh masih ada antonim, sinonim, dan tes-tes gambar. Seperti itulah pokoknya TPA yang dulu. Nah, kalau TPA yang sekarang itu tuh udah pakai chat. Jadi udah pakai sistem komputer gitu. Dan itu tuh tes TPA-nya hanya ada 3 jenis soal aja. Nah, jenis soalnya apa aja nih? Ya, jenis soalnya tuh yang pertama adalah matematika, yang kedua adalah fisika, dan yang ketiga adalah bahasa Inggris. Soal TPA ini tuh terdiri dari 75 soal, jadi 30 soal untuk matematika, 30 soal untuk bahasa Inggris, dan 15 soal untuk tes fisika. Dan ini tuh waktunya kurang lebih 1 jam ya teman-teman, kita harus ngerjain soal 75 nomor dengan waktu 1 jam, dan menurut aku sih soal-soal di tes TPA itu agak lumayan rumit dikit, tapi soal-soalnya tuh hampir mirip dengan soal-soal yang kalau kalian udah pernah tes SBMPTN ataupun kalian udah pernah ujian nasional, itu soalnya mirip-mirip itu, soal-soal dasar matematika, fisika ataupun bahasa Inggris. Nah, untuk tes TPA ini itu kan menggunakan CAT ataupun CAT, dan itu tuh komputer. Dan ketika kita udah finish nih, kita udah submit semua jawaban kita, udah kita selesain semua. Habis itu nanti pada saat kita submit itu nanti otomatis skornya muncul. Jadi kayak kita tuh tahu diri berapa salah berapa benar. Jadi nanti tuh skornya akan muncul, contoh 400 ataupun 410 ataupun 395. Nah, itu tuh akan otomatis muncul di komputer pada saat kita udah submit ataupun udah menyelesaikan tes TPA kita nih. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas nih satu-satu. Nah, yang pertama tuh untuk soal matematika dulu ya teman-teman. Jadi soal matematika itu mungkin bisa dibilang medium ya. Ada yang rumit, ada yang gampang, ada yang sedang, ada yang bikin stres juga. Ada soal-soal yang mungkin
aku juga sendiri tuh agak bingung ya. Mungkin di antara kalian juga ada yang kurang di bagian matematika, karena jujur aku tuh juga kurang banget di matematika. Aku mending bahasa Inggris, agak mendingan ya dibandingkan matematika. Cuman matematika tuh bagusnya karena hasilnya udah tetap. Jadi udah ada jawaban pastinya. Beda sama bahasa Inggris. Mungkin kalau bahasa Inggris kita udah anggap benar tapi dianggap salah. Jadi kayak kalau matematika tuh nggak ada salahnya lagi, nggak ada yang bantah, nggak ada lawan. Jadi udah ada nilai pastinya. Untuk matematika, kalau kalian pernah mengikuti SBMPTN itu soalnya mirip-mirip itu, matematika dasar. Dan yang perlu kalian pelajarin di matematika ataupun materi yang harus kalian pelajari itu ada yang pertama dari matematika, yang kedua logaritma, terus ada persamaan kuadrat, matriks, terus trigonometri. Trigonometrinya itu yang dasar ya teman-teman, bukan yang high banget, yang membingungkan banget, integral gitu. Pokoknya yang susah-susah itu bukan. Jadi kayak trigonometri dasar aja yang kalian pelajarin. Fungsi, komposisi, limit dasar, persamaan garis singgung, dan peluang. Jadi itu tuh materi-materi yang harus kalian pelajarin. Jadi 30 soal matematika itu materinya udah aku kasih tahu ya. Jadi kalian pelajarin aja. Kalau kalian udah pelajarin semua materi yang udah aku sebutin, insya Allah tuh kalian bisa menjawab semua pertanyaan soal matematika. Nah, untuk tips dari aku ya, kalau kalian mau menjawab soal matematika, karena matematika itu hanyalah hitung-hitungan ya. Jadi kalau aku dulu tuh, itu kalau aku nggak bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan soal matematika, contoh ada soal yang mungkin angka-angkanya bikin aku pusing, nggak bisa aku jawab, aku tuh kalau nggak kali, tambah, kurang, bagi. Matematika itu hanya 4 itu ya, kali, kurang, tambah, bagi. Jadi aku tuh kayak menelaah aja, aku tuh kayak mengandai-andai aja. Jadi abis aku kali, abis aku bagi, jadi kayak kalian tuh perkirain aja ini harus dikali, ini harus dibagi atau di apa. Nanti kalau kalian udah dapat hasilnya, itu jawabannya akan mendekati hasil yang kalian dapetin. Jadi aku tuh cara menjawabku kalau aku nggak tahu tuh seperti itu. Jadi kalian tambah kurang kali bagi aja, pakai 4 ini kalian perkirain aja, itu tuh harus, soalnya tuh harus ditambah, dibagi ataupun dikurang. Nah, hasilnya tuh pasti akan mendekati jawabannya. Nah, ini aku kasih contoh-contoh soal sedikit ya seputar tes TPA Matematika si Pencatar. Nah, kurang lebih seperti itu contoh soal dari matematika. Mungkin backsound aku hari ini ya seperti biasa ya, suara ayam. Jadi mohon maaf untuk suara-suara mengganggu itu. Nah, langsung aja kita ke pembahasan kedua, yaitu soal fisika nih teman-teman. Jadi fisika itu hanya ada 15 nomor. Kenapa? Fisika tuh lebih sedikit 15 nomor dibandingin matematika dengan bahasa Inggris. Nah, kalian tuh pasti udah tahu kan jawabannya, karena fisika itu lebih rumit karena harus dianalisa dulu sebelum menjawab. Jadi dia tuh hanya 15 nomor. Nah, materi apa sih yang harus dipelajarin untuk menghadapi soal TPA si Pencatar fisika ini? Nah, materi yang pertama adalah pengukuran. Habis itu ada GLB, ada GLBB, ada hukum Newton, ada impuls, dan ada juga soal-soal seputar tekanan gitulah teman-teman. Jadi kayak seputar itu materi-materi yang harus kalian pelajarin untuk menghadapi tes TPA fisika ini. Cara mengerjakan yang tidak diketahui itu sama dengan si matematika tadi. Itu tuh aku jumlah kurang bagi kali aja, nanti hasilnya akan mendekati jawabannya. Nah, bagusnya si fisika ini tuh ada soal ceritanya. Jadi melalui soal cerita itu kita lebih gampang untuk membayangkan
bagaimana menjawabnya. Jadi kayak kita tuh lebih gampang untuk menelaah nih, kita harus kali, bagi, kurang, ataupun bagi. Jadi fisika itu lebih mudah sih menurut aku dibandingin si matematika. Yang penting tuh fisika kita jago untuk membayangkan situasi ataupun pertanyaan soal-soal tersebut. Langsung aja aku kasih lihat contoh pertanyaan ataupun contoh soal dari soal fisika si pencatar ini. Itu dia contoh soal untuk fisika dan kita langsung beralih ke bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Inggris ini tuh ada 30 nomor. Kalau misalnya untuk kalian yang mungkin agak tahu ya dengan bahasa Inggris, kalian pasti jago nih buat jawab bahasa Inggris karena jawabannya tuh ataupun pertanyaannya tuh hanya dasar aja, sama seperti SBMPTN ataupun ujian nasional. Jadi di bahasa Inggris ini itu ada dua pembahasan materi seperti grammar ataupun soal cerita. Nah, kalau kalian udah tahu grammar, udah kuasain grammar, aku jamin kalian pasti bisa menjawab dengan lancar soal bahasa Inggris ini. Karena lebih banyak soalnya tuh hanya grammar. Soal berceritanya itu hanya kayak bercerita, ada soal cerita panjang, nanti pertanyaannya dibagi beberapa nomor. Itu mirip dengan soal bahasa Indonesia, cuman dalam versi bahasa Inggris. Jadi kalian pasti bisalah menjawab untuk soal bahasa Inggris ini. Nah, daripada panjang lebar aku ngejelasinnya, langsung aja aku liatin contoh soal untuk soal tes TPA bahasa Inggris. Itu dia contoh soal tes TPA untuk bahasa Inggris ataupun contoh soal-soalnya untuk bahasa Inggris ini. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan seputar tes TPA ini. Kalau misalnya ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau kalian mau bertanya silahkan tulis di bawah kolom komentar atau bisa DM ke Instagram aku. Semoga kalian yang mau tes TPA dilancarkan. Semangat belajar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.